lagi bersama saya di Chai and Samasa Talks. Baiklah, tanpa basa-basi yang terlalu basi, aku mau memperkenalkan seseorang. Ini new friend of ours. Hai Kak! Halo semuanya. Jadi perkenalkan saya Natalia So. Saya seorang makeup artist dan esthetician yang berdomisili di kota Sumatera Utara dan tentunya di kota Medan. Oh, especially kota Medan. Iya. Seru banget. Nanti aku minta tips deh gimana caranya bersupaya secantik beliau. Oh my god, aku pertama kali ketemu tuh kayak wow. Yang Rara tahu itu kakak pernah ke India 2 kali malah. Waduh, iya, 2 kali. Seru bener. banget ya. Boleh nggak diceritain itu kapan dan kemana, terus ngapain sih kemarin itu? Oke, kenapa saya bisa 2 kali? Itu mungkin saya beruntung ya dan mempunyai kesempatan sampai berkunjung ke India sampai 2 kali. Nah, balik ke tahun 2020, itu pertama kali saya mengunjungi India. Dan memang India itu sudah termasuk dalam list travel saya udah sejak lama. Oke, dan kebetulan saya mempunyai kesempatan untuk travel di tahun 2020 dan tepatnya di bulan Februari. Nah, pada saat itu hampir saja banyak kejadian di sana karena tahun 2020 itu kan masa-masa baru untuk COVID-19 ya kan? Yes, benar. Dan pada saat itu visa, aplikasi visa saya, tiket pesawat, hotel dan lainnya sudah diproses. Oke. Dan pada saat itu saya diskusi dengan suami saya berkunjungnya ke India dengan suami, dan sebelumnya itu memang ada beberapa teman yang nimbrung sebenarnya ikut dalam grup travel ini. Tapi karena tahun itu belum, maksudnya banyak isu-isu yang datang bahwasanya COVID-19 ini bakal menyebar banyak di negara-negara, dan pada tahun itu bulan itu memang Indonesia belum masuk. Ya, cuma itu April ya kan, dan Februari itu masih kayak awal-awal banget kan. Jadi kita kayak berani gak kita ngambil resiko ini untuk travel gitu. Dan ada beberapa teman saya juga udah kayak cancel. Udah cancel karena takut nanti mungkin penerbangan di negara yang lain atau gimana itu nanti ada kendala gitu ya kan. Tapi saya berdiskusi dengan suami saya, kayaknya kita pergi aja deh. Kita ngambil resiko, dan memang COVID-19 ini kita nggak tahu sampai kapan gitu ya kan. Jadi ya akhirnya kita pergi dalam kurun waktu 1 minggu, kita travel, dan kita sangat beruntung sekali semuanya lancar. Iya, dalam 1 minggu itu. Dan pas kita pulang itu 2-3 hari setelah kita pulang itu bandara semua ditutup. Jadi that is the last travel place I've been to itu sebelum COVID-19. Wow. Iya. Interesting sekali ya teman-teman. Iya, sangat menantang sekali sih sebenarnya. Pada saat saya sampai ke India itu pun saya kayak bertanya dengan imigrasi di sana, udah ada kasus COVID-19 belum? Pada saat itu katanya belum ada gitu. Ya welcome you gitu katanya. We are very safe. Dan setelah 1 minggu itu bandara semua ditutup. Dan we are very very lucky gitu. Definitely. Dan itu tahun 2020 itu yang pertama. Iya, yang pertama. Dan yang kedua itu di tahun 2022 di mana saya juga berkesempatan dan beruntung sekali mempunyai sanak family yang mengadakan pernikahan di kota India, salah satunya di kota Chennai. Iya. Very interesting. Ya, nanti kita kupas lagi ya, ngapain aja kita ya. Nanti aku korek-korek lagi lebih dalam. Ya, tentang pengalaman Kak Natali di India. Jadi kemarin itu waktu kan tadi kakak bilang udah proses visa, boleh tahu nggak sedikit? Kemarin tuh visanya regular visa. Kalau untuk yang tahun 2020 yang pertama kali saya berkunjung ke India itu saya apply-nya dengan online dan itu sangat mudah sekali prosesnya. Itu tidak susah dan aplikasi visanya itu berjalan dengan lancar juga, dan approval dari visanya itu juga sangat cepat sekali.
gitu. Dan untuk kedua kalinya di tahun 2022 itu saya mengajukan visa secara offline. Jadi saya datang ke konsulat India yang berada di sini dan saya mengajukan berkas-berkas semuanya dan staff-staff di konsulat India ini juga sangat membantu sekali dalam proses aplikasi visa kita dan sekarang udah biometrik ya. Yes. Iya, dan itu sangat membantu sekali pas kita sampai ke India. Oke. Untuk paspor Indonesia nanti kamu bisa kunjungi website official kita, bisa ke CGI Medan, terus bisa juga ke embassy kalau kamu di luar Sumatera, karena jangkauan kita nih Indonesia. Berharap ini podcast kita satu Indonesia semua ya. Bener. Oke, seru banget ya. Baru sedikit loh itu, pertanyaan baru 2 loh. Ternyata pengalaman beliau nih, wah, buat penasaran. Yes, penasaran banget aku tahu nggak Kak? Tapi kan itu 2 kali tuh. Iya benar. Yang pertama 2020 itu berarti challenge-nya di COVID-19. Benar. Yang di tahun 2022 itu regular visa smoothly oke ya, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah sama sekali. Itu kunjungan pariwisata juga? Pariwisata dan ada event wedding di sana, pernikahan. Sebagai tamu atau sebagai makeup artist? Dua-duanya. Oh my goodness, dua-duanya. Tuh, international. You have to reach out to her. Nanti tanyain deh. Kalau mau buat wedding mau makeup artist yang di India, yang versi India. Tuh. Jadi berarti yang tahun pertama tadi kemana Kak? Yang pertama itu saya berkunjung di New Delhi. Oke, ada Rajasthan, ada kota Pushkar juga. Jadi di New Delhi itu saya jalan-jalan ke salah satu tempat yang namanya Taj Mahal. Semuanya udah tahu pastinya Taj Mahal ya. Taj Mahal. Dan setiap orang yang berkunjung ke India itu harus, bagaimanapun itu harus berkunjung ke Taj Mahal karena Taj Mahal itu kan merupakan salah satu 7 keajaiban dunia sampai saat ini dan merupakan warisan UNESCO juga. Benar. Berarti favorite memory waktu Kakak berkunjung ke India, apakah Taj Mahal atau ada yang lain? Ada yang lain. Boleh share, boleh. Jadi bukan hanya karena saya sendiri very interested dengan culture mereka dari awal, makanya India itu udah merupakan salah satu list travel saya sejak dulu. Dan yang menarik dari saya itu adalah kebudayaannya pasti dan makanannya juga. Oke, tempat historical places karena saya tertarik akan itu, akan budaya mereka yang sangat kaya sekali dan very unique. I think it's very unique. Yes, definitely. Iya. Jadi tadi nih mention makanan sesuai dengan acara kita nih chai and samosa. Kakak tahu kan chai dan samosa itu maksudnya itu teh, ada samosa. Udah pernah coba belum? Udah dong, pastinya. udah pasti loh. Udah 2 kali ke India, pastinya udah coba. Udah pasti. Jadi udah 2 kali ke India. Berarti udah pernah mencoba berbagai jenis makanan India. Kita tanyain dong ya. Makanan apa? Makanan favorit. Ini sebenarnya makanan favorit ada banyak sekali. Dari dosa, dosa, chicken tikka masala, terus ada yang street food ya. Kalau kita ke makanan street foodnya itu ada panipuri. Jadi panipuri itu kayak roti berbentuk bulat, dalamnya itu dikopongin, dibolongin, terus dalamnya itu mereka campurin dengan onion, ada bawang-bawangan, terus ada kentang, terus dengan dicampurin dengan kayak ada rasa asam, anis, ada mint juga dengan sausnya itu luar biasa itu. Jadi itu favorite dish atau yang lain? Favorite dish untuk street food saya. Street foodnya panipuri. Iya, panipuri. Itu enak banget sih, karena dia komplit, ada rasa asam, manis, asin juga ada, dan dia savory ya. Iya, savory. Dan dia bukan dessert ya kayak. Kalau dessertnya ada ini nggak? Ada satu gulab jamun. Itu jamul apa jamal ya? Jamun ya. Gulab jamun. Jadi itu
Saya senengnya manis. Oke. Jadi itu manis banget kan. Yes. Itu memang nggak bisa makan banyak, tapi itu kayak setelah makan yang savory gitu, tiba-tiba kayak ditutupin dengan manisan seperti itu, kayaknya enak aja gitu. Sampai, aduh, jadi lapar. Aku mau tawarin kakak deh. Boleh. Boleh, silahkan coba chai kita. Jadi karena acara kita namanya chai and samosa, nggak lengkap dong kalau misalnya kita tuh nggak menyediakan chai dan samosa. Boleh minum kan, silahkan. Enak banget. That's good. Itu jadi saya di rumah itu tetap ada teh masalah. Wow. Iya, saking sukanya dengan culture India, itu tetap pasti ada 1-2 hal yang berbau India gitu. Oh my goodness. Seru banget. Aduh, terima kasih banget udah share pengalaman. Aku jadi kayak ikut hidup di dalam ceritanya Kak Natalie. So lively, you're so lively person. Terus kemarin tuh kan ngomongin wedding nih. Boleh. Kemarin kan tahun 2022 itu attending reception sama sebagai makeup artis. Iya. Aku mau nanya dong, pernah nyobain sari nggak? Ya pasti pernah dong, dan saya disaranin untuk memakai sari pada wedding tersebut karena juga acara family kan. Jadi pastinya kita harus memakai sari gitu. Oke, jadi itu sebagai juga cara form of respect ya buat yang lokal. Jadi kalau misalnya kita diundang di acara mereka, at least we can show up with the traditional. Yes. Dan tanpa disangka-sangka Kak Natalie sudah membawa contoh sari, which is like, oh my god, thank you so much Kak. This is like you're like the first person who's like taking the actual thing to our podcast gitu kan. Jadi kita tuh yang biar tahu gitu. Bener-bener deh. You're the best. Boleh kita lihat ya saya bawa ada 2. Oke, ini dia printednya lebih rame gitu karena ada bling-bling. Ini cocok untuk acara. Boleh dibuka? Boleh. Terus ternyata saya baru tahu di sana ada perbedaan kainnya. Semakin halus itu bahan yang dari sutra itu semakin mahal. Wow, iya sih bener. Iya, ada yang hand drawn atau yang printed gitu. Jadi kalau ini apa print? Iya itu print, dua-duanya print ini saya beli. Oh perbedaan ini perbedaan juga kainnya juga beda. Terus dan saya baru tahu itu ada yang sudah jadi dan ada yang memang perlu kayak dilipat secara manual. Gitu. Ada yang instan ya? Iya ada yang instan. Dan saya pada saat memilih sari ini ya baju sari ini tinggal pilih kainnya doang dan itu mereka cepet banget. Kayak sore jam siang gitu saya kesana, saya milih sarinya, terus sorenya udah bisa ambil. Mereka custom made, custom made. Goodness. Dan itu kerjanya mereka cepet banget. Look at this. I can wear this. I can borrow it from you. We have the same size. Di rumah masih ada beberapa lagi. Oh my god, dia punya koleksi banyak ya. Tuh direntalin juga nggak sih? Koleksi pribadi. Dan ini yang ini nggak ada patternnya. Ini bener-bener kayak harus dilipat sendiri. Oke. Oh ini, nah, yang ini instan. Yang ini instan, yang ini kain. Terus ini harus kayak di draping sendiri gitu. Oh, I see. Ini kainnya lembut banget tau. Iya, lembut banget gitu. Oh my goodness. Dan cara lipatnya itu juga ada tekniknya, tidak bisa sembarang ngelipet gitu. Oh, dan Kak Natalie ini sudah menguasai pastinya dong ya. Oke, jadi next time kalau aku pakai sari nanti aku panggil Kak Natalie. Boleh. Aku ingat. Kemarin tuh kemana aja sih? Tempat-tempatnya? Tempat-tempatnya, oke. Balik ke tahun 2020 pertama kali saya ke India, itu saya berkunjung ke New Delhi. Itu pertama kali saya menginjak kota Agra, itu saya tadi katakan saya berkunjung ke Taj Mahal. Pastinya itu udah satu keharusan. Terus habis itu ada ke kota Rajasthan, itu di Jaipur. Itu di mana
karena memang travel di saya itu semuanya tempat-tempatnya itu historical palace gitu kan. Kayak saya senengnya begitu gitu. Jadi bukan untuk kayak shopping-shoppingan gitu, kayak bener-bener travel gitu. Kalau untuk shopping mungkin bisa tempat lain gitu ya. Tapi kalau untuk India memang historicalnya itu, budayanya itu memang kentalnya di sana gitu. Jadi ada di kota Jaipur itu saya senang banget, itu indah banget. Ada namanya Hawa Mahal. Hawa Mahal. Dicatat tuh. Nah, jadi itu Hawa Mahal itu boleh disebut kota Jaipur itu adalah Pink City. Pink City, wow. Jadi kotanya itu bangunannya itu semua berwarna pink. Karena bangunannya mereka menggunakan red sandstone dan ada marmernya ya, marmer. Jadi semua bangunan di sana pink warnanya. Ada itu indah banget. Iya. Seru ya. Iya. Jadi mungkin kalau kakak mau ke sana lagi, apakah mau berkunjung ke sana ke tempat yang tadi lagi atau yang ke tempat baru? Kira-kira. Kalau untuk Pink City mungkin saya pengen balik lagi karena itu indah banget. Terus ada satu tempat yang mungkin nanti next saya ingin berkunjung, yaitu di daerah Kashmir, itu Ladakh, itu tempat pegunungan di mana di utara ya itu salju semua itu bagus banget. Terus mungkin perjalanan spiritual kali ya. Jadi India itu bukan tentang traveling, tetapi merupakan salah satu destinasi untuk spiritual juga. Mungkin ada kesempatan nextnya, mungkin ya 2 hal itu. Iya sih, nanti kalau misalnya teman-teman juga mau berkunjung dan mau cari informasi tentang India, mungkin boleh dikunjungi website kita Incredible India. Jadi nanti di situ udah ada dijelasin destinasi-destinasi yang mungkin menarik untuk dikunjungin, selain dari rekomendasi dari Kak Natali tadi, ya kan? Tuh kayaknya komunikasi gimana? Oke, sebagian yang saya temui itu semuanya fasih bahasa Inggris. Jadi tidak, so far so good komunikasi saya dengan orang-orang lokal di sana semuanya oke. Ada satu tempat di mana saya berkunjung itu memang agak pedalaman sedikit, itu di Pushkar, itu daerah gurun pasir. Oke, jadi mungkin ada keterbatasan bahasa Inggris mereka very limit. Tapi kita juga tidak ini dong putus asa, kita pakainya body language. Kalau zaman sekarang kan kita udah bisa translate pakai aplikasi, pakai web ya kan. Kalau karena tadi body language, saya lapar gitu ya. Tangan itu digunakan. Itu paling praktis sih, dan ya very simple conversation lah ya. Jadi kita udah dengerin banyak banget cerita tentang perjalanan Kak Natali di India tahun 2020 dan tahun 2022. Jadi next visit beliau itu akan mungkin tahun ini atau tahun depan? Tahun depan mungkin. Tahun depan kita doakan semuanya lancar. Tapi next visit itu cuman perginya sendirikah atau bareng keluarga kah? Kira-kira bareng keluarga mungkin, bareng keluarga karena ada family di sana juga. Kebetulan tadi kan saya ada mention tentang merit di India. Jadi mungkin ada satu saat nanti kita berkunjung balik ke India. Seru banget. Last but not least, satu lagi aku mau nanyain deh Kak, saran untuk teman-teman yang mau ke India. Kira-kira sarannya apa yang bisa kakak berikan ke teman-teman kita ini yang belum pernah pergi ke India? Belum pernah ya. Saran saya sebelumnya itu pastinya kita sebelum travel mau dimanapun itu kita harus membuat research dulu. Oke, jadi kita ambil semua informasi yang kita bisa dapatkan. Apalagi kalau misalnya single traveler, itu informasinya harus lengkap semua. Dan tidak dipungkiri, boleh jujur ya nih ya, banyak yang kayak konotasi di India itu nggak aman. Iya, tapi so far so good, karena saya merasa dimanapun itu pasti tingkat kriminalnya pasti ada juga. Oke. Semua. Jadi sebagai traveler kita tetap harus waspada, mau single atau mau per grup juga tetap harus waspada dimanapun berada. Tapi yang saya alami, yang saya sampai bisa 2 kali di sana, dan experience saya itu semuanya aman ya. Tidak
ada yang maksudnya experience tidak ada yang seperti yang di sosial media umbarkan gitu. That's good. Jadi sebelum pergi kemanapun itu, mau ke India mau atau ke negara lain itu tetap aja kita harus jadi smart traveler ya. Benar jadi sekali. Kalau misalnya ada berita-berita negatif di sosial media, ya kita cari tahu dong kebenarannya. Jadi di research dulu, prepare mungkin ya. Mungkin karena di India ada 4 musim, jadi bisa di-prepare juga apa yang mau dibawa gitu. Dan kalau misalnya mau cari tahu lebih banyak, boleh juga main ke sosial media kita. Ada di Facebook, kita ada di Facebook di India in Indonesia Medan. Kita ada juga di Instagram @Consulate Indian Medan. Ada juga di X, itu India in Medan. Dan kalau mau reach out ke Kak Natali kemana? Di Nata Estetik di Instagram boleh. Jangan lupa di add kita. Thank you so much Kak. Oh my goodness. Nah, udah ditanya-tanyain tadi pengalamannya Kak Natali dari tahun 2020. Awalnya beliau ke sana 2022 dan next tripnya beliau juga. Aku udah tawarin, udah dicip-cip juga samosanya dan chai-nya. Dan terima kasih banyak loh Kak. Terima kasih juga udah diundang. Best banget deh. Aku nggak bisa berword-word. Dan mungkin itu aja deh. Iya, boleh. Kita bisa sampai jumpa di Chai Samosa berikutnya. Bye.